Selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan. Bertemu lagi dengan Pak Saiful Anwar, dan pada kesempatan kali ini Pak Saiful akan menjelaskan tentang materi bab 3, yakni Perang Dingin dan Peran Indonesia. Nah, Perang Dingin adalah perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1947 sampai 1991 ya. Nah, perang dingin ini adalah satu perang yang tidak secara langsung melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan kedua negara ini tidak berhadapan secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam satu konflik, dan keduanya mencoba untuk mempengaruhi satu wilayah untuk masuk ke dalam kubu mereka masing-masing, begitu ya. Nah, kita akan bahas dari awal, kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ada tiga hal yang melatar belakangi terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dari tahun 1997 sampai 1991. Yang pertama adalah penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Ya, Amerika Serikat itu menganut ideologi liberal kapitalis, dan sementara Uni Soviet itu menganut ideologi komunis. Secara teori memang ideologi komunis itu bertentangan dengan ideologi kapitalis. Nah, Uni Soviet menganggap bahwa ideologi komunis adalah ideologi yang paling ideal dan ideologi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan Amerika beranggapan sebaliknya, bahwa kapitalisme adalah ideologi yang paling relevan untuk umat manusia. Nah, apa sih yang disebut ideologi liberal kapitalis dan ideologi komunis? Kurang lebihnya begini. Ideologi yang dianut Amerika, yaitu liberal kapitalis, menganggap bahwa setiap orang itu berhak untuk melakukan apapun, termasuk dalam usaha ekonomi, sehingga di Amerika itu kebebasan dalam berekonomi itu menjadi suatu yang sangat dipegang teguh. Tiap orang berhak untuk mendirikan usaha apapun, dan tiap orang juga berhak untuk mengekspresikan perasaannya di Amerika. Nah, sedangkan ideologi komunis itu menganggap bahwa perekonomian satu negara bisa maju apabila diatur oleh negara, dan warga negara itu hanya diberi tugas, sehingga komandonya itu hanya ada satu di negara. Nah, ideologi komunis ini mengharapkan satu tatanan masyarakat di mana di situ tidak ada kelas, tidak ada ketimpangan ekonomi, karena mereka menganggap bahwa apabila ideologi liberal kapitalis itu ditetapkan, maka akan ada orang yang sangat kaya, ada juga orang yang sangat miskin, ya. Ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat miskin. Nah, bagi Uni Soviet itu tidak adil, makanya dia berhaluan ideologi komunis yang udah kita berusaha bareng-bareng agar semua orang bisa mendapat pekerjaan. Nah, kedua ideologi ini bertentangan, dan pada akhirnya menuju pada satu peperangan bersenjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, itu yang pertama, penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Yang kedua yaitu persaingan kekuasaan. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet itu memiliki kepentingan untuk menguasai dunia, karena mereka menganggap bahwa negara mereka lah yang paling berjasa dalam memenangkan Perang Dunia Kedua, sehingga ambisi Amerika Serikat dan Uni Soviet itu sama, yaitu ambisi untuk menguasai dunia. Keduanya terlibat persaingan kekuasaan. Nanti kita lihat ada beberapa wilayah yang menjadi rebutan dalam tanda kutip
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, yang ketiga, karena keduanya ini bersaing untuk menguasai dunia, maka mereka juga bersaing secara militer. Kedua negara ini memang kedua negara yang militernya paling kuat pada waktu itu, ya. Nah, persaingan militer ini digunakan untuk menopang penyebaran ideologi dan penyebaran kekuasaan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Ya, jadi latar belakang ini saling terkait satu sama lain, mulai dari penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Setelah itu mereka berusaha untuk menguasai dunia, bersaing menguasai dunia, dan untuk mewujudkan itu mereka juga menggunakan militer sehingga terjadi persaingan militer antara kedua negara tersebut, ya. Nah, ciri khusus perang dingin, ya, ada beberapa ciri yang menandakan periode perang dingin. Satu adalah sistem aliansi. Sistem aliansi ini adalah suatu sistem di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sama-sama membangun aliansi dan menggait negara-negara di dunia untuk bergabung di aliansi mereka, ya. Mari kita lihat untuk yang aliansi dari Amerika itu ada NATO dan SEATO. NATO adalah North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, logonya yang biru ini. Nah, NATO ini beranggotakan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Belanda, Denmark, Perancis, gitu ya. Selain Amerika Serikat juga ada Kanada. Nah, tujuan dari NATO ini adalah untuk membendung penyebaran pengaruh komunis di wilayah Eropa dan dunia, terutama Eropa Barat, ya. Karena pada satu sisi nanti Uni Soviet juga membangun fakta pertahanannya sendiri. Nah, itu adalah NATO. Kemudian yang kedua ada SEATO, yaitu South East Treaty Organization, yaitu fakta pertahanan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Fakta pertahanan ini diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Thailand, dan tujuannya hampir sama dengan NATO. Kalau NATO itu adalah membendung pengaruh komunis di wilayah Eropa Barat dan dunia, sedangkan SEATO ini usahanya adalah untuk mempertahankan dan membendung pengaruh komunis yang ada di Asia Tenggara, ya. Itu di pihak Amerika. Sekarang di pihak Uni Soviet itu ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah kerjasama militer antara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur dengan tujuan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat, ya. Nah, Pakta Warsawa ini fungsinya sama dengan NATO. Jadi kalau Amerika itu punya NATO, Uni Soviet ini punya Pakta Warsawa. Kenapa disebut Pakta Warsawa? Karena Pakta Pertahanan ini dibentuk dan disepakati di kota Warsawa. Kota Warsawa adalah ibu kota negara Polandia, ya. Sama fungsinya dengan NATO, cuma ini versi dari Uni Soviet. Nah, yang keempat ada Cominform atau Communist Information Bureau, ya. Ini adalah wadah kerjasama Partai Komunis Eropa yang berpusat di Beograd, Yugoslavia. Jadi ini adalah sistem aliansi, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sama-sama membentuk aliansi untuk memperkuat diri mereka masing-masing. Ciri yang kedua adalah perebutan hegemoni atau kekuasaan. Selama perang dingin berlangsung, kedua negara ini tidak pernah terlibat konflik secara langsung, ya, seperti yang Pak Saiful katakan tadi. Tetapi mereka ikut dalam perebutan hegemoni dan kekuasaan di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Pak Saiful mencatat ada 3 wilayah yang menjadi medan pertempuran perebutan hegemoni dan kekuasaan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang pertama adalah Korea, yang kedua adalah Vietnam, dan yang ketiga adalah ada satu peristiwa yang disebutkan krisis nuklir Kuba. Nah, perang Korea, ya. Jadi Korea adalah sebuah negara yang merdeka tanggal 15 Agustus 1945. Setelah negara itu dijajah Jepang selama 35 tahun. Tetapi setelah Korea menyatakan merdeka, masuklah 2 kekuatan, yaitu Amerika Serikat di wilayah selatan dan Uni Soviet di wilayah utara. Di masing-masing wilayah itu
baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat membangun satu pemerintahan sendiri dan menganggap bahwa pemerintahan mereka lah yang sah, bahwa pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang pemerintahan bangsa Korea, dan bahwa yang berada di luar mereka adalah pemerintahan yang tidak sah. Nah, kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet di semenanjung Korea ini memicu terjadinya perang saudara di Korea yang terjadi pada tahun 1950 ya, 1950. Nah, Korea nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas di bab-bab selanjutnya tentang perang Korea. Yang kedua ada perang Vietnam. Vietnam sama dengan negara-negara lain yang pernah dijajah, bahwa Vietnam itu dahulu dijajah Prancis, kemudian setelah Jepang menyatakan kalah, Vietnam menyatakan merdeka, dan di situ Prancis kembali masuk untuk menjajah Korea, tetapi mendapat perlawanan dari Prancis mencoba masuk ke Vietnam, kemudian mendapat perlawanan dari rakyat Vietnam. Nah, ketika Prancis itu mendapat perlawanan dari Vietnam, kemudian Amerika Serikat membantu. Nah, pada akhirnya justru Amerika Serikat lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi Vietnam, karena mereka tahu bahwa pemimpin Vietnam yang bernama Paman Ho Chi Minh adalah orang yang berhaluan komunis. Maka Amerika Serikat memutuskan untuk membendung pengaruh Vietnam itu, dan pada satu sisi Vietnam juga dibantu oleh negara-negara blok timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok ya. Nah, yang ketiga adalah krisis nuklir Kuba. Uni Soviet berencana untuk memasang rudal nuklir di wilayah Kuba ya. Yang menjadi masalah adalah wilayah Kuba itu berdekatan dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat ini menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Soviet adalah provokasi dan ancaman yang sangat besar ya, karena bisa saja Uni Soviet satu saat meluncurkan rudal itu, dan rudal itu mengenai wilayah Amerika Serikat, sehingga krisis nuklir Kuba ini menjadi satu ciri perang dingin yang kedua, yaitu perebutan hegemoni dan kekuasaan. Nah, sekarang yang ketiga adalah perlombaan teknologi. Nah, perlombaan teknologi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi pada masa lalu, terutama pada masa setelah Perang Dunia Kedua, itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama terlibat dalam perlombaan teknologi seperti perlombaan senjata nuklir, perkembangan iptek, perlombaan teknologi antariksa, dan lain sebagainya ya. Ini menjadi satu ciri perang dingin yang ketiga. Yang keempat adalah kegiatan spionase atau kegiatan memata-matai ya. Pada masa perang dingin, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet ini memiliki organisasi intel yang saling memata-matai satu sama lain ya. Ya, Amerika Serikat punya Central Intelligence Agency atau CIA, kemudian Uni Soviet memiliki KGB ya. Nah, kedua organisasi ini saling memata-matai satu sama lain, dan ini menjadi satu ciri yang menandai perang dingin. CIA sekarang masih ada, Amerika Serikat masih punya CIA, sedangkan KGB sudah bubar seiring dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Nah, sekarang kita lihat berakhirnya perang dingin. Ada 3 hal yang menandai berakhirnya perang dingin, yaitu satu, runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Yang kedua adalah runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Yang ketiga adalah bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini adalah menjadi satu tanda yang satu peristiwa, tiga peristiwa ini yang menandai berakhirnya perang dingin dan kemenangan berada di tangan Amerika Serikat ya. Jadi ingat-ingat runtuhnya Uni Soviet, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, dan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Ini menjadi satu tanda-tanda berakhirnya perang dingin.
Nah, sebetulnya akhir dari perang dingin itu sudah mulai digalakan oleh kedua negara. Pada tahun 72 sampai 79 itu ada satu perjanjian yang disebut sebagai Strategic Arm Limitation Talk, ya. SALT atau biasa disebut SALT begitu diadakan 2 kali, 72 dan 79. Nah, tujuan dari diadakannya SALT ini adalah ada 3, yaitu mengurangi perang nuklir, mengurangi anggaran pertahanan, dan mencegah perlombaan senjata. Jadi kedua negara ini sama-sama, ya wes, jangan perang lagi, ayo kita bahas gimana baiknya untuk kita berdua. Maka terjadilah SALT 72 dan 79. Begitu tentang perang dingin. Terima kasih.